Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pemirsa dan juga pendengar setia podcast Lip UMY dimanapun Anda berada. Gimana nih kabar teman-teman semua? Insya Allah baik-baik aja lah ya. Nah, kita di sini kembali lagi di podcast Lip UMY, podcastnya perpustakaan UMY, sarana pasti menuju prestasi. Nah, sebelum kita sharing-sharing bareng ya hari ini ya, di sini saya izinkan saya untuk mengenalkan diri dulu ya biar saya kan debutan di sini gitu ya. Jadi kenalin, saya Noval. Di sini saya akan memandu jalannya podcast hari ini yang pastinya di sini saya tidak akan sendiri teman-teman. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang kece parah, yang pastinya perpustakawan UMY dong. Nah, atau mungkin bisa kita sebut guest star aja ya, bintang tamu aja ya, bintang tamu kita untuk hari ini ya. Jadi langsung saja kita sambut, udah ada orangnya nih di depanku nih. Kenalin nih Mas Erdiansyah atau lebih dikenal dengan nama panggung Mas Eri. Mas Eri. Mas Eri. Nama panggung. Nama panggung. Lebih tepatnya bukan guest star sih. Terus apa dong? Itu kan bintang tamu Iya, ya. Kalau bintang saya tamu lebih ke bintang kecil. Aduh, bintang kecil jangan dong. Bintang di surga aja biar Peter Pan dikit. Waduh, agak 2000-an ini ya. Ada yang masih tahu Peter Pan, Mbak? Taunya Noah. Noah kan? ya, Noah. iya. Sekarang Noah, dulu Peter Pan. Dulu Peter Pan is better sih menurutku. Iya. Terus saingannya The Titan itu ya. Aduh, itu sampai keluar band gitu ya, bahas-bahas intrik-intrik band lama ini ya. Enggak sampai situ ya. Oke. Ya. Jadi gimana nih kabar Mas Erik nih? Kan kita nanya kabar dulu. Ya. Baik. Hidup aman? Hidup alhamdulillah cukup lah ya. Cukup. Ini pertanyaan saya agak general tadi ya. Hidup aman, semua bisa aman gitu kan? Ya selama nggak ada perang kayak Ukraina. Aduh, ini Insya Allah. Ini kalau saya no comment ya. Stance kita disimpan masing-masing saja. Ya mohon maaf saya keceplosan. Enggak. Ya. Masih aman. Keluarga sehat, sejahtera? Alhamdulillah. Sentosa, makmur? Insya Allah berkecukupan. Insya Allah. Ya, baik. Jadi hari ini nih Mas, dilihat-lihat nih ya Mas Erik ya, kayaknya udah prepare banget nih. Udah prepare banget. Di sini udah ada buku di sini nih. Dibawa langsung sama Mas Erik nih. Nah, hari ini kita mau bahas buku ini enggak ya Mas Erik ya? Oh, iya, jelas. Kita nanti akan membahas buku ini. Oh, boleh ini ditunjukin ke teman-teman biar siapa tahu penasaran ini buku apa ya. Sama sambil di-spill dikit judul sama penulisnya, Mas. Ini judulnya Rumah Kertas, teman-teman. Penulisnya Carlos Maria Dominguez, itu penulis dari Argentina, yang dia tulisannya itu aslinya kan tulisan bahasanya Espanya ya. Oh, Spanyol ya. Espanyol lah. Yang diterjemahin pakai bahasa Indonesia, dan kebetulan ini ada nih. Dulu sempat tahun berapa ya aku beli buku ini tuh? 2018 2019-an. Udah lama berarti ya? Iya, udah agak lama belinya. Dan ini pun agak unik juga, aku dapat buku ini terus kepikiran buku ini pun dulu ada anak PPL. Iya. Anak PPL yang PPL-nya di Perpus UMY terus pas itu aku tanya tuh sama dia, udah ada gambaran skripsi belum? Oh iya. Nah, terus dia jawab gimana? Ada Mas, udah. Mau bahas tentang apa? Kan orang Perpus kan, jurusan Perpus. Terus dia bilang dia mau bahas skripsi tentang analisis semiotika novel ini. Oh, novel ini. Yang mana di tahun itu kalau nggak salah itu lagi boomingnya Magic Library. Penulisnya si Joseph Garner kalau nggak salah. Ya itu lagi booming banget ya di tahun-tahun itu kalau nggak salah. Nah tapi dia lebih mau bahas tentang ini. Nah aku kan penasaran dong. Rumah kertas ya. Apa itu? Apakah kertas disusun-susun jadi kayak Lego kan nggak tahu kan? Itu hujan dikit hancur itu. Ya kayak rumah pasir pun juga ya, kena ombak dikit bubar jalan tuh. Gitu. Nah dari situ ini bahas apa? Terus dia bahas cerita dikit. Ini karakternya lebih kayaknya masuk kalau di ranah perpustakaan kayaknya masuk banget. Ada sedikit bahas tentang perpustakaan. Lebih ke intisari ceritanya tuh perpus banget berarti ya buku ini ya. Ada sisi kepustakaannya. Menarik sih, menarik gitu. Ya. Nah aku penasaran kan, cari akhirnya dapat tuh bukunya.
Dapat itu buku di toko, ya toko di Jogja yang jelas, Ya. nggak usah sebutin. Akhirnya baca tuh buku, tak kirain bukunya tebel. Novel kan rata-rata di antara 100 Iya, halaman 100 sih, sampai 200 ya, halaman 200, kan. Ada yang ada bahkan yang sampai 500 ya. iya, kayak Dunia Sofi, Ya. terus itu kan juga tebel banget. Nah ini tipis. Duh, Tapi iya sih, iya bener. Baru nyadar juga ini kok tipis banget tipis ya. banget. Berapa halaman ini Mas? Ini kalau nggak salah 70-an halaman, nggak terlalu tebel. Iya, iya, iya. Kaget loh, ini Kok tipis tipis banget ya. gitu. Dan ini dulu aku beli agak lumayan mahal Oh sih iya? sebenarnya. Oh. Yang di mana pas itu rata-rata di angka 50 ribuan Iya. kan kalau novel ya. Ini 50 ribu, 60 ini kalau nggak salah kemarin dulu aku beli tuh hampir 70 ribu kalau nggak salah. Oh iya, ya, di Agak atas lumayan itu. mahal. Yang dia ya mungkin kualitas ya jatuhnya, Iya, ya mungkin, bukan kuantitas ya. Itu sih. Oh, akhirnya tak beli, tak baca. Bagus juga nih. Iya, Gitu. oh emang bagus berarti ya. Bagus juga ceritanya. Iya, kalau dilihat Mas Erik nih sangat menjaga bukunya dengan baik ya. Ini 2018 kan ya? Ya 2018 atau 2019. Kondisinya masih bagus Mas. Iya, Ini iya, iya. mencerminkan seorang pustakawan Waduh. sejati ini. Insya Allah, insya Allah, Insya Allah ya. insya Allah, Ya, insya Allah. amin. Saya aminkan saja ya. Dan uniknya ini kan rumah kertas dan otomatis ini kan bukan judul aslinya. Nah, judul aslinya Oh, itu La iya. Casa de Papel. Dari bahasa Spanyol La Casa de Papel gitu. Bentar ya. Gimana? Bahasa Spanyol. Iya. La Casa de Papel. Ya. Ini terdengar familiar ya, teman-teman ya. Familiar dari mana? Ini aduh, kok kayak mirip acara Manihes ya, La Casa de Papel. Oh, serial. Ini bentar, ini klarifikasi dulu ya. Ini karena menarik banget nih. La Casa de Papel kok bisa persis judulnya? Ini ada hubungannya nggak Mas? Kalau hubungannya enggak sih. Oh, Ini cuman judul aja berarti ya? iya, judul aja. Yang kalau yang di La Casa de Papel versi Money Heist itu kan lebih ke itu kan, apa namanya, lebih ke apa ya? Mencuri sesuatu kan. Ah, ya, ya. Ya, mencuri sesuatu. Kalau ini jauh banget dari itu. Ini pustaka banget jatuhnya. Ah, ya, ya. Emang core-nya ya, lebih ke pustaka banget Mm-mm. sih. Beda. beda banget berarti ya. Jadi tidak ada di sini lagu-lagu kayak Bella Ciao gitu, nggak ada sih di situ. Dikirain ada liriknya nanti di sini. Tidak. Jadi kalau La Kok Casa bisa kepikiran? Bella Ciao. Bella Ciao, yang lagunya gimana sih? Aduh, ini masa kita nyanyi di sini? Oh, Aduh. boleh dong, boleh. Una mattina mi sono alzato. Oh, Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato in pastor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E che sta il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il partigiano morto per le libertà. Ini kita kenapa malah nyanyi di sini? Saya cosplay jadi Loh, Loh. Gimana? bentar. Ada apa? Maksud Anda El Profesor kan? Hola. Hola senior. Hola, señor. Hola senior del hablar española. Es expecto perfecto Isabella is Ya del Real Madrid, del Barcelona, del Catalunya. iya, Isabella is Elmanda Martinoli. Ya, ini kita cuma nyebutin nama di sini ya teman-teman. Tapi ini El Profesor liburan kayak ini. Bukan. Ini sangat tidak El Profesor. Tidak Wah, ini baru El Profesor. Bisa berganti-ganti gaya gitu ya El Profesornya. Tapi ini baru El Profesor. Hola senior. Ini lebih profesor versi Money Heist Korea sih. Yang ini. Yang ini. Ini. Oh iya sih ya. Ini money heist banget orangnya ya. Iya. Money Heist versi Bentar, Korea. saya benerin kacamata dulu ya. Waduh. Aduh, El Profesor bang. Lama-lama pusing. Iya, kita fokus, kita kembali ke buku ya. Cepat lagi. Ya. Pusing. Bukan kembali ke laptop karena di sini nggak ada laptop, jadi kita kembali ke buku.
Oke. Rumah Kertas. Jadi kita fokus dikit lagi ya, fokus. Jadi hari ini kita bakal bahas buku yang berjudul Rumah Kertas ya Mas Erik, karya Iya. dari Carlos Maria Dominguez. Jadi Carlos Maria Dominguez ini merupakan seorang penulis dan juga jurnalis ya, kelahiran Argentina, tepatnya di Buenos Aires, yang dia menghabiskan masa hidupnya tuh mayoritas di Montevideo, Uruguay sejak 1985 tepatnya. Lalu beliau ini telah menjual lebih dari 20 buku, menulis lebih dari 20 buku, termasuk diantara adalah novel, ada biografi, ada catatan perjalanan, bahkan sampai cerita pendek juga gitu. Nah, melalui karyanya beliau mendapat berbagai penghargaan ya, seperti Lolita Rubial Prize untuk novel Rumah Kertas yang bakal kita bahas hari ini. Jadi menarik banget nih. Iya. Buku ini memenangi penghargaan, jadi pastinya bakal menarik untuk mengulik-ngulik ya buku ini bareng Mas Erik gitu. Malah saya baru tahu tuh. Oh, baru tahu ya. Berarti fun fact. Saya ngoreknya sedikit terlalu dalam berarti ya ini. Bagus malahan. Saya yang nggak tahu ya, malahan. jadi fun fact aja ya jadi ya. Nah, melalui novel ini Rumah Kertas ini si Pak Carlos Maria Dominguez ini ya itu mendapatkan perhatian sampai keluar Amerika Selatan, di mana novel ini fun fact-nya ya ini diterjemahkan ke lebih dari 20 bahasa. Oke, ya. Jadi kan bahasa asli Spanyol tadi kan. Spanyol, ya, dan karena diterjemahkan salah satunya di bahasa Indonesia yang lagi kita mau bahas sekarang nih. Bener kan Mas Edi kan? Iya, betul. Iya. Nah, jadi langsung saja ya kita masuk ke intisari dari pembahasan kita ya, ini buku berjudul Rumah Kertas yang bakal kita ulik. Nah, Mas Erik, kenapa sih hari ini kita bakal mau membahas buku Rumah Kertas ini? Rumah Kertas sendiri kalau dari sisi cerita ya, ceritanya itu dia lebih membahas beberapa karakter yang dia tipikal tipenya dia bibliofil. Oh, boleh dijelasin nggak bibliofil apa? Mungkin ada teman-teman yang itu nggak tahu. orang yang punya kecenderungan bukan lebih antara hobi atau sukanya bukan sukanya berlebihan, ya suka banget dengan lah ya, buku. ya. Nah, ini kayak membahas dalam tentang sifat orang yang punya sifatnya bibliofil. Jadi dia bukan seorang yang memang pekerjaannya di bidang kepustakaan seperti pustakawan gitu, bukan, tapi dia cenderung dia orang yang, kalau di sini ya ceritanya ya karakternya itu dia bukan karirnya bukan di arah situ, tapi dia suka banget dengan buku. Memang pure dari hobi sendiri berarti. Iya. Dia punya kesukaan lebih dengan buku-buku yang bisa yang baru atau yang malah versi lama, yang karya sastra yang lama atau cerita biografi yang lama, NC yang lama-lama gitu, yang itu sudah langka jatuhnya. Nah, orang-orang kayak gini tuh gila banget nyarinya. Berarti bisa disebut kolektor sebenarnya ya. Agak mengoleksi buku juga berarti karena kan koleksi lama juga dan dia ya kayak kolektor jatuhnya. Kayak kolektor yang dia kalau udah dapat bukunya itu benar-benar dijaga habis-habisan. Kalau kamu ingat film Library War itu buatan Korea kalau nggak salah ya. Benar. Korea apa Jepang ya itu ya, aku lupa. Iya, maaf kalau salah ya. Iya, aku agak lupa itu. Itu kan dari sisi pustakawan. Iya, betul. Pustakawan yang ada salah satu arsipnya itu berbahaya, mau diambil sama negara, tapi pustakawannya menjaga. Yang agak absurd sih, sampai tembak-tembakan gitu agak. Tapi itu sisi pustakawan. Ini pun hampir sama, tapi dia lebih menjaga koleksi dirinya sendiri. Koleksi bukunya dia, koleksi pribadi. Gitu deh, jaga benar-benar yang ada. Kalau di sini ya ada dua tipe bibliofil. Yang ini mungkin nggak mengeneralisir ke semuanya, tapi ini penggambaran dari si novelnya sendiri. Ada dua jenis. Yang pertama dia bibliofil tipikal kolektor doang. Tipikal kolektor doang. Jadi dia mencari kayak buku-buku yang dia, entah itu buku, entah itu majalah, atau yang itu lama dan itu langka, susah bernilai gitu ya. Bernilai lebih cari ke value-nya. Tapi dia tidak terlalu tidak terlalu mencari tahu isinya seperti apa. Bahkan kadang-kadang mungkin nggak tahu isinya gitu ya, karena cuma lihat dari value-nya aja. Oh, ini berharga nih.
langka langsung diambil aja gitu tanpa melihat dalamnya gitu ya. Misalkan kalau di masa sekarang gitu ya, di masa sekarang misalkan ada motor lagi susah nyarinya, motor keluaran misalkan Fish Air kalau nggak salah, yang dulu tuh sempet Fish Air yang warna hijau merah putih. Oh iya itu kan sempet rame tuh. Iya benar. Karena digoreng kan. Nah terus ada yang nyari habis-habisan tuh. Nah yang model-model gitu. Jadi bukan ngulik ke motornya, bukan ngeliat mesinnya kayak gimana, cara ngerawatnya gimana, tapi dia lebih mencari pengen dapetnya doang. Gitu. Itu tipe pertama. Tipe kolektor banget. Yang kedua ya ini yang paling freak. Apa tuh? Kok bisa freak ini? Dia selain dia ingin mendapatkan apa yang dia pengen, dengan cara apapun ya, ada yang dicari sampai habis-habisan terus dapat di pelelangan atau apapun ya, sampai ke penjuru dunia pun nanti bakal dicari gitu. Tapi di satu sisi dia juga pengen tahu isinya. Oke. Jadi baca dalam-dalam. Gitu. Nah ini yang dia pun sampai tahu nih saat dia baca bukunya siapa, misalkan bukunya Shakespeare, bukunya Kafka, bukunya misalkan Albert Camus gitu kan. Pas dia baca tuh dia nggak sekedar baca doang, tapi dia sampai mencari tahu indeksasinya juga, sampai tahu berusaha mencari tahu karakter penulisnya gimana. Iya, emang freak sih, benar sih. Iya. Tapi freak dalam arti yang bagus. Bagus. Jadi dia mendalami banget, gitu. Nggak cuma beli, nggak cuma baca doang, tapi mendalami isinya seperti apa. Iya betul. Dan yang lebih wownya sendiri lagi itu dia sampai mungkin nggak semuanya ya, tapi sampai dia tahu nih buku ini dengan ini tuh nggak sama. Bukan nggak sama, tapi lebih ke sentimen antara penulis. Iya. Penulis ini sama ini, A sama B itu di dunia nyata itu berseteru. Sampai segitunya berarti ya. Iya, sampai dia tahu cerita kayak gitu. Bahkan nggak di bukunya, langsung ke penulisnya pun tahu dia. Gimana penulisnya. Sampai sedalam itu pengetahuannya dia gitu. Itu sih yang kalau di gambaran ini lebih ke arah situ sih. Kalau dari segi ceritanya itu ada karakter utama namanya Aku. Di sini di novel ini nggak disebutin ya. Berarti nama karakternya nggak ada gitu. Nggak ada namanya, cuman Aku doang. Itu sampai halaman terakhir nggak dapet tuh. Namanya Aku doang. Nah itu dia punya teman namanya Bluma. Bluma siapa? Aku lupa malah. Bluma dia seorang profesor di prodi atau jurusan sastra Latin Amerika Latin. Di Universitas Cambridge. Cambridge, yang mana di awal cerita itu dia beli buku karya Emily Dickinson. Dickinson, ya benar. Judulnya Poem. Dia beli itu di toko buku. Nah, di ceritanya itu setelah dia beli buku tersebut, dia bacakan di situ bukunya isinya lebih ke karya-karya puisinya dia. Karya puisinya Emily. Nah, dia baca sambil nyetir mobil. Agak unik tapi ya lanjut. Tolong jangan dicontoh ya adik-adik ya. Nggak boleh ya. Main HP aja nggak boleh. Main HP sambil berkendara aja udah berbahaya, Pak. Apalagi baca buku. Yang Mohon maaf. Membuat pikiran kita jauh lebih fokus. Di bukunya maksudnya, bukan di mengendarainya. Karena di buku itu isinya tulisan. Iya, betul. Bukan navigasi Google Maps, bukan. Ya, berbeda. Maaf ya. Berbeda. Jangan ditiru. Tapi ini hanya cerita. Tapi perlu diambil, jangan ditiru lah intinya. Itu diambil contoh insight-nya aja. Iya, diambil yang bagus aja. Yang dimana dia tertabrak mobil, kecelakaannya dia ditabrak mobil, akhirnya dia meninggal saat itu. Dan saat dia beberapa hari setelah dia meninggal, ada satu paket tuh. Satu paket amplop besar gitu, besar, terus isinya tebel banget, nggak tahu pas itu diterima dari paket yang nerima si Aku ini.
Oke, jadi buat aku itu ya setelah Karena dia setelah meninggalnya si Bluma, dia harus handle beberapa mata kuliah yang dikerjain yang diampu sama Bluma. Akhirnya dia ya secara nggak langsung dia kayak asistennya juga gitu. Jadi ada beberapa pekerjaannya juga dikerjain sama dia gitu. Nah, ada paket amplop besar, tebel gitu, agak kotor dikit gitu. Pas dia buka ternyata ada buku tuh, nggak tahu tebelnya berapa ya gambarannya ya, mungkin setebel ini ya, tebel banget kalau nggak salah. Bukunya Joseph Conrad. Joseph Conrad ya. Judulnya The Shadow Line. Bahasa Spanyolnya aku lupa, tapi itu lebih ke bahasa Spanyolnya sih, bukan bahasa Inggrisnya. Yang judul aslinya kan pakai bahasa Inggris. Nah, itu dia lihat tuh buku lusuh banget. Pertama dia kaget di situ, ini buku apa yang mau dicari dari Bluma. Nah, dia sempat ingat Bluma itu memang ada rencana untuk riset beberapa karya si Joseph Conrad ini, memang rencananya gitu sebelum dia meninggal. Nah, cuman dia kagetnya ini buku kok buruk banget, kondisinya buruk nggak layak baca gitu mungkin ya. Dan di situ banyak debu, banyak kayak bekas-bekas semen yang agak aneh kalau misalkan kita bayangin aja buku yang bayangan kita ya, kalau buku itu disimpan di rak buku yang nggak mungkin kena semen gitu kan, nggak mungkin ya. Kecuali buku itu jadi apa gitu sempat kecipratan atau gimana. Tapi itu agak susah juga digambarin. Nah, dia tuh bingung, ini siapa gitu. Ini yang ngirim siapa. Nah, ternyata di situ ada secari kertas di mana kertas itu tulisannya si Bluma ke yang namanya Carlos Brouwer. Tulisan bacanya gimana? Brouwer. Iya, mungkin benar ya. Saya tidak tahu juga. Mungkin Jerman atau bahkan Spanyol mungkin ya. Carlos. Ya Carlos lah depannya. Gitu. Nah, si Carlos ini dia ada kayak tulisan tuh. Dia bilang intinya tolong dong aku minta kirimin buku ini. Bukunya si Joseph Conrad ini. Karena aku pengen baca lagi. Gitu. Jadi dia pengen baca lagi karena buku itu sebenarnya bukan punyanya si Bluma, punyanya Carlos, yang sempat dipinjam ke Bluma saat ada konferensi antar penulis sastra di daerah Monterrey, Uruguay. Nah, itu dia penasaran dong, siapa nih orang? Betul. Carlos ini siapa? Carlos Brouwer ini siapa? Kok tahu-tahu muncul ya? Atau ini temannya Roberto Carlos? Waduh, sama-sama Carlos. Padahal Roberto Carlos itu Brazil. Kan nggak tahu ya. Tapi ya itu siapa tahu. Gitu kan. Akhirnya dia cari tahu tuh Carlos tuh siapa. Dia ngirim ini kok. Jadi ada di kertas itu ada nggak tak sebutin secara eksplisit ya di sini. Ada kata-kata yang kalimat-kalimat yang lumayan intim di situ yang bikin aku ini penasaran. Apa sih hubungannya si Bluma sama si Carlos? Mungkin kata-kata yang dipakai tuh kayak agak bestie banget gitu ya, sahabat gitu ya, atau intimnya lain gitu. Lebih dari bestie kayaknya jatuhnya. Siapa intimnya kemana? Lumayan agak gitulah. Paham saya. Nah, di satu sisi dia penasaran sama orangnya, tapi di sisi lain dia penasaran juga ini orang kedekatannya dari mana, karena dia tahu si Bluma itu seperti apa karakternya si Bluma, terus dia setiap hari juga dengan Bluma, maksudnya kalau di sana kan mungkin agak bebas ya, nggak kayak di sini ya. Iya betul. Ya berbagi ranjang lah apa segala macam. Itu pun kayak mungkin di mes gitu dia, terus Bluma ada profesor, ada mahasiswanya juga yang satu kamar gitu. Yang dia tahu luar dalamnya Bluma seperti apa. Dan tidak ada cerita saat dia datang ke konferensi daerah di Monterrey itu, ada cerita dia dengan si namanya Carlos. Dan orang-orang di Cambridge pun nggak tahu tuh cerita itu. Jadi kan makin penasaran kan, ini siapa? Ini agak dekat ya antara penasaran dan cemburu sepertinya ya. Iya mungkin ya, hampir ya. Cemburu teman maksudnya cemburu kan. Cemburu teman bisa ya.
Offset ya. Offset kita angkat bendera. Oke, gitu. ya. Nah lalu dia pun akhirnya mencoba mencari tahu tuh siapa ini orang dari informasi si panitia konferensi itu. Ya. Cari di panitianya, terus yang diundang siapa aja, terus dia tanya tuh. Sampai segitunya berarti. Akhirnya dapat tuh informasinya. Ada salah satu penulis di daerah Uruguay tahu yang namanya Carlos ini. Dia bilang ini Carlos ini dia pernah kerja di Kementerian Luar Negeri di Uruguay, tapi dia udah pensiun dini. Terus dia ngasih info, katanya dia itu kalau nggak salah tinggalnya di Rocha, masih daerah Uruguay juga, daerah Uruguay dekat Montevideo. Akhirnya dia cobalah pas waktu luang, waktu libur dia ambil cuti, dia pulang tuh. Kebetulan rumahnya di Buenos Aires. Argentina. Argentina agak saja ya deket ya, Buenos Aires, Argentina sama Uruguay itu deket banget agak dekat. Ya tinggal nyebrang aja, kayak Jawa Timur sama Bali lah kasarnya gitu. Jadi nggak jauh-jauh amat. Jadi kalau mau ke sana tinggal naik pesawat atau kapal gitu. Nah, pas dia pulang ke Buenos Aires, akhirnya dia menyempatkan diri juga mencari si Carlos ini tuh siapa. Dia ketemu sama si penulis itu, salah satu penulisnya namanya aku agak lupa namanya siapa, tapi dia ngasih tahu, dia hanya sebatas taunya si Carlos ini. Tapi ada satu orang yang dia kenal dekat dengan si Carlos, namanya Delgado yang sama-sama orang bibliofil juga. Gitu sih. Akhirnya dia cari, akhirnya sebenarnya kalau di ceritanya nggak ketemu sama Carlos. Nggak ketemu ujungnya ya? Ujungnya nggak ketemu. Nggak ketemu sih. Tapi perjalanannya dia sampai menuju ke rumahnya si Carlos. Itu menarik sih. Jadi dari sisi perjalanannya yang menarik ya. Karena tadi Mas Heri cerita tadi ketemu sama orang-orang bibliofil juga gitu. Berarti ada insight juga tentang bibliofil tuh makin dikorek gitu ya. Apa itu bibliofil itu berarti ya? Nah, yang menarik tuh yang dari pas dia ketemu sama Delgado itu sebenarnya. Yang bibliofil tadi ya. Iya, karena sebelum ketemu Delgado itu kan dia belum bisa bayangin seorang bibliofil itu seperti apa gilanya. Bukan gilanya, maaf. Seperti obsesinya apa anehnya, mungkin ya? Iya, obsesinya seperti apa. Nah, pas dia masuk ke rumahnya Delgado itu hampir semua tempat di rumahnya itu ada buku. Yang bayangan kita buku mungkin hanya di mentok-mentok di ruang keluarga. Kalau di rumah ya, konteks rumah ya. Satu rak. Ruang keluarga, mungkin ruang tamu ya. Buat apa ya bahasanya, umum itu apa ya? Aduh, saya tidak tahu guys. Umum. Pamer dikit lah. Pajangan. Koleksiku gini. Pajangan. Iya, ada kan. Jadi ini ada sindiran dikit juga sih ke arah situ. Tapi di rumahnya Delgado itu nggak cuma situ. Di kamarnya dia ada, di dapur ada, di kamar mandi pun ada. Itu karena emang segila itu sama buku. Saking banyaknya. Banyak banget berarti. Saking banyaknya bukunya itu, dan sampai dia sempat tanya sama Delgado, di rumahmu tuh ada berapa sih bukunya? Sampai sekarang sih aku sudah berhenti menghitung, tapi kalau nggak salah di rumahku tuh ada sekitar 18.000. Wow. 18.000. Iya, itu yang Delgado. Yang dia udah pas lihat itu udah gitu loh. Nah, dia bilang si Carlos ini lebih dari dia. Yang katanya itu sekitar lebih dari 20.000. Wow. Bisa bayangin nggak 18.000 dalam satu tempat, satu rumah. Yang mana dia lebih mentingin bukunya daripada dia gitu. Jadi maksudnya gimana nih? Gini. Jadi sampai yang kan dia rumahnya ada 2 lantai tuh. Ya. Yang mana dia dulu cuman sedikit, terus lama-lama lebar, akhirnya karena itu nggak baik buat keluarganya, akhirnya lantai 2 itu untuk keluarga. Lantai 1 khusus untuk bukunya. Full dia berarti ya? Full. Ya itu sampai kamar mandi, sampai dapur. Sampai mandi pun, karena buku itu rentan lembab ya. Dia mandi pun nggak pakai air hangat, karena di sana kan ada musim dingin. Betul. Musim dingin pun dia nggak mandi pakai air hangat, lebih pakai air dingin, karena takut uapnya itu kena buku dan bikin bukunya itu rusak.
ini definisi mementingkan buku dibanding diri sendiri ya sebenarnya. Iya. Mungkin ya. Tapi itulah bentuk kecintaan buku seorang bibliofil berarti ya. Iya. Oke. Itu yang punya dia tuh kayak gitu ya. Si Carlos itu lebih wow lagi gitu. Lebih wow lagi. Ya, berarti Delgado ini secara level masih di bawah Carlos sebenarnya. Iya kayak gitu. Iya. Agak wow ya, ini saya agak mind blown karena baru denger juga nih bibliofil gitu. Jadi unik juga kan. Nah, Mas Erik nih mumpung kita bahas unik ya. Ini buku ini ada keunikan tersendiri nggak yang bikin Mas Erik tuh langsung ngehook gitu loh? Oh ini informasi baru, oh ini apa, karena kayak saya kan tadi bibliofil kan baru tahu oh bibliofil itu apa gitu. Nah Mas Erik tuh gimana Mas? Kalau aku jujur bibliofil juga baru tahu di buku ini ya. Oke. Baru tahu di buku ini dan pas tak cari tahu bibliofil itu apa ya lumayan gini ya karakter bibliofil dan ternyata di dunia kita sendiri banyak karakter orang yang suka buku. Iya, suka buku. Bayangan kita kan orang suka buku hanya sebatas kutu buku doang kan. Ya. Nah, ternyata ada orang yang levelnya tidak hanya kutu buku. Kalau kutu buku kan ya baca buku. Baca buku doang gitu kan. Bisa buku yang dia punya atau yang dibikin di perpustakaan gitu. Ya. Bibliofil enggak, lebih ke dia pengen dapat. Dia harus punya. Harus punya. Oke, ya. Gitu. Itu yang lebih dan sebenarnya kalau dari cerita ini ya bagi saya ya seorang pustakawan amatir gitu ya, nggak amatir juga sih, pro dia ya, tapi lanjut ya. Saya amatir enggak sih, disclaimer, saya seorang pustakawan amatir ya, saya menyangka ya beliau ini seorang pro, beliau ini hebat ya. Lanjut yang seorang pustakawan di mana cara dia memperlakukan buku, cara dia memahami setiap buku yang dia baca itu mungkin kayak sedikit ada cambukan tersendiri buat kita. Karena di Carlos sendiri, kalau di Delgado tadi kan itu ya, Carlos pun sama sebenarnya, hampir sama dengan Delgado, tapi ada yang lebih freak lagi. Dia sampai mengklasifikasi buku-buku yang dia punya, yang mana buku itu kan hampir sekitar 20 ribuan lebih ya. Di bahasanya gini deh, diklasifikasi, kalau bahasa pustakawan ya, diklasifikasi, dikasih nomornya berapa gitu, ditaruh di rak di mana, shelving bahasanya. Shelving. Yes. Nah, dia tuh sampai segitunya. Seorang diri. Iya. Wow. Bedanya adalah kalau kita sebagai pustakawan, kita punya dasar tuh, klasifikasi pakai DDC atau Diwi apa itu, lupa aku. Itu dia sebenarnya, dan di DDC itu kan sebenarnya udah tematik. Jadi buku filsafat itu nomornya berapa, buku hukum nomornya berapa, buku bahasa mana, sastra berapa dan berapa. Nah, dia itu sudah pakai patokan itu juga, cuman agak dibedain. Karena kan koleksi pribadi ya. Iya, koleksi pribadi. Bedanya adalah di samping dia mengklasifikasi, dia melihat tuh, misalkan bukunya Shakespeare dengan bukunya siapa, yang itu sama-sama buku sastra. Misalkan Romeo Juliet dengan bukunya siapa gitu. Yang mana itu buku sebenarnya kalau di rak di perpustakaan itu jejer tuh, karena nomornya sama, cuman beda nama penulisnya aja. Dia enggak. Kalau misalkan buku itu penulisnya di dunia nyata itu berseberangan. Berseberangan dalam artian mungkin tidak mungkin enggak sepemikir atau mungkin ada clash lah. Berseteru lah di dunia situ, nyata. Itu enggak dijadiin satu sama dia. Dibedain. Jadi berdasarkan emosi penulisnya juga dibedain. Misalkan tulisannya Kafka dengan siapa, karena ini bestie gitu. Dijadiin satu gitu ya. Gitu. Sampai menarik banget. Gitu. Jadi enggak di-DC banget, tapi pakai versinya dia juga gitu. Dan itu membuktikan kalau dia tuh emang tahu banget koleksi dia, sampai dia itu misah-misahin segitunya. Berarti menarik banget sih.
Sebau itu maksudnya kalau kita mungkin baca buku iya, di satu sisi kita tahu lah, sekedar tahu, tahu juga kadang penasaran kan kalau ini buku bagus, ini penulisnya siapa sih, tipikalnya kayak gimana ya, tuh, ini orang gimana nih kok bisa kayak gini ya. Tapi pas kita nata di buku nggak sampai segitunya. Iya, benar. Iya. Ini dia sampai mentingin emosi si penulis gitu. Ini unik banget sih. Wow. Ini bukan agak unik, ini unik banget. Menurut gue ya unik. Iya, itu yang aku agak kagetnya di situ sih. Dan bagi kita pustakawan sih lebih ke apa namanya? Kita saat tahu buku itu apa, saat kita baca ya kalau bisa kita juga nggak selevel sama dia ya, nggak harus selevel sama dia, tapi paling nggak apa yang kita dapatkan, apa yang kita ada di perpustakaan itu paling nggak kita baca dikit lah minimal. Itu juga jadi sebenarnya ada cambukan buat kita sebagai pustakawan. Tidak hanya sebagai orang yang menyediakan buku terus berkampanye ayo baca buku tapi kita nggak baca. Ya. Tapi kita juga harus baca dong. Ya. Itu pesan dari buku ini ya. Dari sisi bibliofil ini loh. Itu canggubukan luar biasa buat pustakawan, karena aku ngerasa bahwa kalau kita pustakawan punya buku yang banyak, ada user atau pemustaka yang tanya ini bukunya tentang apa sih, terus kita bilang nggak tahu. Ya. Halo, gitu ya. Padahal itu tugas kita sebagai pustakawan. Itu tugas kita. Minimal resensinya kayak apa? Minimal ya ringkasan bukunya tahu sedikit lah gitu ya. Iya, nggak harus dalam-dalam karena bukunya juga banyak, kecuali punya waktu lebih gitu ya. Itu beda cerita. Benar. Nah, Mas Erik, ini kan pesannya tuh kayak langsung banget gitu kan. Langsung dikasih tahu juga sama Mas Erik nih. Pesannya kan buat pustakawan gitu kan. Kalau kita tuh harus mencintai buku karena itu bagian dari pekerjaan kita kan. Masa kita tidak mencintai pekerjaan kita gitu kan. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, itu kan buat pustakawan. Ada nggak pesan-pesan untuk ya mungkin orang biasa dari background apa aja gitu yang emang suka buku aja atau bahkan yang nggak suka buku gitu? Kalau bagi yang suka buku, insya Allah aman lah ya. Maksudnya hidup kita itu tidak hanya hidup ngikutin aturan, ngikutin sistem, tapi juga kita perlu yang namanya pengetahuan. Betul. Gitu. Pengetahuan bisa jadi pengetahuan yang kita gunakan sekarang, atau pengetahuan itu bisa kita gunakan di masa depan. Mungkin besok, mungkin minggu depan, bulan depan, bahkan mungkin tahun-tahun berikutnya yang kita nggak tahu kapan. Itu buat kita semua. Bagi teman-teman yang mungkin tidak terlalu suka dengan buku, gimana ini? Kalau ini aku lebih condong mengutip ke Mbak Nana nih. Mbak Najwa Shihab. Cari buku yang menurutmu paling menarik buatmu, karena itu akan menjadi pemantik kamu untuk membaca buku-buku yang lain. Pengalamanku dari kata-kata Mbak Nana, gitu. Dari satu buku itu kayak berlanjut tuh. Satu buku misalkan sukanya sastra gitu ya, sukanya ini, terus ada buku lain yang hampir sama dengan ini gitu. Yang kita tertarik tuh. Akhirnya baca tuh. Pemantik berarti ya. Satu buku pemantik yang nanti akan membawa kita ke buku-buku yang lain. Dan di buku ini pun membahas itu juga. Satu buku yang kita suka akan memantik kita menuju ke buku-buku yang lain gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin bilang, aduh aku nggak suka baca buku, bukan nggak suka, belum suka. Anda belum menemukan pemantiknya. Anda nih yang butuh pemantik. Kalau udah nemu pemantiknya bisa ya. Bisa jadi bibliofil. Tertarik jadi bibliofil nggak teman-teman? Waduh. Itulah. Saya sih sekian dan terima kasih. Ya. Nah, Mas Erik nih, kita udah bahas isinya, kita udah bahas plotnya, kita udah bahas pesannya gitu ya, dari buku ini apa, dari Rumah Kertas, yang ternyata saya juga baru nyadar Rumah Kertas tuh maksudnya itu ya, bukunya kan 18.000 banyak banget kan. Jadi maksud Rumah Kertas tuh ya buku-buku itu jadi rumah dia, maksudnya kayak satu sisi rumah kan isinya buku semua. Itu maksudnya berarti ya Rumah Kertas berarti ya. Dan sebenarnya di endingnya itu lebih gak masuk akal lagi, dan mungkin aku nggak bakal cerita karena itu di endingnya epic sih. Berarti nggak ada spoiler dan ya. Di luar nalar sih. Agak sedikit. Nggak habis pikir berarti ya. Iya, bukan sedikit sih. Nggak di luar nalar banget sih. Gitu. Tapi nggak tak ceritain. Kalau mau penasaran ya baca aja bukunya. Gitu. Baca ya.
Kalau penasaran baca. Kita di sini no spoiler club ya di sini. Iya, no. Ya, langsung baca aja. Nah, Mas Erik nih. Kalau menurut Mas Erik, buku ini recommended buat siapa aja sih Mas Erik? Apakah buat pustakawan aja atau gimana Mas Erik? No, ini buat semuanya boleh sih menurutku. Dengan catatan, mungkin sedikit mungkin setelah mungkin anak SMA masih masuk lah ya. Oh, oke. Iya. Ya karena bahasanya juga lumayan, ada beberapa bahasanya yang agak tinggi. Bukan tinggi dalam artian vulgar ya, tapi tinggi secara bahasanya. Jadi mungkin perlu level bahasanya. Iya, level bahasanya. Kalau misalkan baca bukunya, kalau kemarin ya dulu ya pas aku baca ini, kadang ada yang nggak tau ya aku sambil lihat di Google. Oke, gitu. Iya. Ada beberapa istilah yang mungkin agak asing gitu ya. Asing kayak ya bibliofil itu apa, terus betul. eufisme itu apa, terus dan agak banyak ya di situ ya. Iya, ada beberapa istilah-istilah yang aku sendiri nggak tahu. Iya. Itu sih. Tapi lumayan jadi tambahan ilmu pengetahuan juga buat kita. Gitu. Ya kalau aku sih nangkepnya juga gitu ya, karena kan dari cerita Mas Erik yang nge-spill dikit-dikit padahal itu insightnya banyak banget sih di aku sih. Iya. Benar. Dari 70 halaman. Ya ingat loh, ini cuma 70 halaman. Dan ini padat isinya. Nggak main-main, ini padat. Banyak karya-karya buku di sebelum dia yang dia banyak masukkan di sini, bisa jadi gambaran buat kita semua. Itu sih. Ya. Jadi emang benar, don't judge the book by its cover ya. Ini emang tipis, tapi ilmunya nggak tipis bos. Mungkin lebih ke situ ya Mas. Iya lebih ke situ sih. Itu ya, banyak pesannya, bahkan nggak dari isi bukunya, dari luaran bukunya aja ada pesan yang bisa kita petik gitu ya Mas Erik ya. Oke, jadi berarti Rumah Kertas nih recommended untuk sebenarnya siapa aja ya yang mau baca gitu ya. Nah teman-teman tertarik nggak buat baca buku Rumah Kertas? Tertarik nggak? Kalau aku sih udah tertarik sini. Abis ini aku pinjam boleh nggak Mas? Oh boleh. Aku mau baca Mas. Ini agak menarik, apalagi dikasih tahu endingnya nggak habis pikir katanya. Jadi aduh penasaran lagi. Ya. Yang jelas endingnya nggak nyuri bank. Oh itu La Casa de Papel yang lain? Enggak ya. Beda. Itu yang kita nyanyikan tadi? Bukan, beda. Itu Bella Ciao. Ini lebih ke pustaka. Oke, ya. Jadi bukunya isinya tentang mencintai buku, kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Ya, jadi gitu teman-teman. Nah, Mas Erik, mungkin sampai sini aja ya obrolan kita pada kali ini ya. Sebenarnya terima kasih banyak banget Mas Erik udah nge-share ya. Ini insightnya nggak cuma buat teman-teman, tapi bagi saya juga agak gede insightnya nih. Banyak pelajaran yang bisa dipetik gitu ya dari buku ini. Jadi makasih banget Mas Erik udah menyempatkan waktu hari ini untuk ngobrol bareng, sharing tentang Rumah Kertas. Ada pesan-pesan terakhir sebelum ditutup? Udah sih kayaknya. Udah tersampaikan semua ya. Yang jelas itu aja sih. Jangan berhenti membaca, karena membaca itu adalah perintah. Kalau yang kita Islam ya, itu di Iqra. Kata-kata Iqra itu kan dari awal itu sudah ada. Jadi jangan berhenti membaca. Belajar itu tidak melulu di sekolah, di kampus, tapi belajar itu bisa di mana aja. Entah itu dengan orang tua, entah itu dengan teman, guru, dosen, dan lain sebagainya. Bahkan orang yang menurut kita, menurut kita mungkin beliau dari segi akademis tidak tinggi. Ya, kalau orang-orang lama itu kan banyak yang lulusan SD apa segala macam. Belum tentu dia nggak ada ilmunya. Setuju. Mungkin kita bisa dapat dari beliau, karena beliau ilmunya tidak hanya dari yang dia tahu, pengalamannya itu sangat berharga. Gitu. Betul banget sih. Ini kalau misal ini bentuknya tweet ya, udah saya retweet dari tadi. Waduh, jadi akun quotes ID. Ya betul, itu dulu rame dulu ya. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi makasih ya Mas Erik ya. Sama-sama. Buat teman-teman gimana obrolan kita hari ini, pasti seru kan. Nah podcast Sleep UMY itu nggak cuma satu ini aja ya. Jadi banyak juga podcast Sleep yang lain yang kalau teman-teman mau nonton yang lain nggak kalah seru kok dari yang hari ini. Bisa cek, pantengin terus YouTube Perpustakaan UMY. Betul. Promosi dikit nggak apa-apa lah ya. Boleh sekali. Iya. Silakan. Ya jadi sekian, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga banyak ilmu yang bisa diserap dari perbincangan Mas Erik dan juga saya. Terima kasih perpustakaan kita dari Perpustakaan UMY, sarana pasti menuju prestasi, dan Viva Literaria. Viva Literaria. Viva Literaria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.